Profil sahabat terbaik di muka bumi ini diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari 4 orang tersebut, salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uhibbu ilaika," kata Abu Bakar kepada Rasulullah, "aku cinta kepadamu ya Rasulullah karena 3 hal." Uhibbu ilaika ya Rasulullah bithalathin. Aku cinta kepadamu karena 3 hal. Yang pertama, idza nazartuka, jika aku melihat kamu. Kemudian yang kedua, wa idza julusu bainaka, seandainya aku sedang duduk bersama denganmu. Dan yang ketiga, wa idza malu ilaika, hartaku akan aku persembahkan buat engkau ya Rasulullah. Dari ketiga hal ini, Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah perihal 3 tadi karena beberapa hal. Yang pertama, idza nadartuka. Tentunya kalimat nadar di sini tidak semata-mata melihat secara fisikal, tapi Abu Bakar dalam hal ini melihat Rasulullah dalam pendekatan kacamata batin. Karena dalam terminologi bahasa Arab, melihat itu banyak terminologinya. Bisa ro'a, bisa basar, bisa nador. Nah, penggunaan kalimat nador di sini tidak hanya melihat dalam perspektif fungsional, tapi juga melihat dalam perspektif yang lebih luas lagi. Jadi ketika Abu Bakar melihat Rasulullah, beliau tidak hanya melihat dalam perspektif fisikali saja, tapi beliau melihat bagaimana karakteristik Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah beliau senantiasa melihat profil kehidupan Rasulullah dalam bentuk yang sangat hanif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi makna nadhar di sini tidak semata-mata melihat dalam perspektif fisikal, tapi melihat dalam perspektif yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, wa idza julusu bainaka, kata Abu Bakar kepada Rasulullah, apabila aku sedang duduk kepadamu ya Rasulullah, aku sangat cinta. Karena duduknya Abu Bakar dengan Rasulullah tentunya bukan hanya semata-mata membicarakan tentang kehidupan yang tidak ada fungsinya, tapi pastinya ketika Abu Bakar bicara dengan Rasulullah, banyak hal-hal terkait masalah kehidupan yang Abu Bakar sampaikan kepada Rasulullah. Karena Abu Bakar adalah di samping juga sahabat Nabi, Abu Bakar sebagai mertuanya Rasulullah. Rasulullah memanggil Abu Bakar itu bukan karena namanya Abu Bakar. Nama Abu Bakar, nama aslinya adalah Abdullah bin Ka'ab. Jadi Rasulullah memanggil Abu Bakar, Abu itu artinya bapak, Bakar itu gadis. Abu Bakar secara terminologi artinya mertua, karena Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan wahai mertuaku. Jadi makna terminologi dari Abu Bakar itu adalah bapak mertua. Nama beliau aslinya adalah Abdullah bin Ka'ab. Jadi lakop atau gelar yang diberikan kepada Abdullah bin Ka'ab adalah Abu Bakar, bapaknya si gadis, bapak dari istri saya. Jadi filosofi daripada jurus duduk bersama Rasulullah itu tidak hanya semata-mata duduk secara fisikal lagi, tidak semata-mata duduk bersama dengan Rasulullah, tapi banyak makna yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Bakar. Di antaranya adalah dinamika kehidupan, kebersamaan dalam hidup, suka duka dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang menjadi terpenting dalam kehidupan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Jadi makna duduk di sini bukan hanya duduk dalam kategori ngopi atau ngeteh dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana pembekalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, wa idza malu ilaika, ya. Jadi Abu Bakar ini termasuk sahabat Rasulullah yang kaya raya.
beliau pernah menginfakkan sebanyak 100 ekor unta waktu peperangan Badar. Beliau juga pernah melakukan infak untuk kesuksesan umat Islam, dan beliau juga banyak melakukan hal-hal untuk peningkatan kualitas umat Islam saat itu. Jadi yang ketiga, poin ketiga, Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, seandainya aku memberikan amalku buat engkau, itu adalah kecintaan aku kepada kau ya Rasulullah. Ini profil kehidupan Abu Bakar. Karena itu Abu Bakar memiliki dimensi kecintaan kepada Rasul yang luar biasa. Kemudian profil yang kedua, keutamaan dalam membela agama Allah, bisa kita lihat dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga di samping beliau sebagai sahabat, beliau juga sebagai mertuanya Nabi, karena beliau menikahi putri Umar bin Khattab yang bernama Siti Hafsah. Umar bin Khattab dalam kitab fikih Umar disebutkan di sana, satu saat ketika beliau melihat hasil pohon kurmanya sebanyak 7.000 pohon kurma, saat itu Umar bin Khattab terkesima bangga melihat banyaknya pohon kurma yang dimilikinya. Kemudian dari arah selatan dia melihat kumpulan orang baru pulang dari masjid selepas melaksanakan sholat asar. Karena dulu tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara untuk mengetahui masuknya waktu sholat dengan menggunakan matahari, akhirnya Umar hilang tidak melaksanakan sholat asar berjamaah. Beliau bertanya kepada jamaah yang baru pulang dari Masjid Nabawi, min aina ji'tum jami'an, kalian dari mana? Nahnu minal musallin, kami dari melaksanakan sholat asar. Sampai akhirnya kemudian karena Umar tidak melaksanakan kewajiban sholat asar berjamaah, kewajiban melaksanakan sholat berjamaah, pada akhirnya kemudian beliau mewakafkan seluruh pohon kurma yang sebanyak 7.000 pohon kurma karena beliau tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini keutamaan seorang Umar dalam melaksanakan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian profil yang ketiga sahabat Nabi yang hebat adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di samping sahabat juga beliau adalah sebagai menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikahi dua putri Rasul, yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum. Karena yang kakaknya meninggal, sehingga turunannya beliau menikahi adiknya yang bernama Ummi Kulsum. Dari pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummi Kulsum dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdullah. Dalam tarikh yang ditulis oleh Ali Syariati di dalam bukunya Tarikhul Islam, itu beliau menyampaikan bahwasanya Abdullah itu wafat pada usia balita karena dipatok oleh burung inta. Di dalam kitab tersebut disampaikan. Jadi Utsman bin Affan hadirin sekalian baca berbahagia, di samping juga beliau sebagai seorang yang kaya raya, beliau juga memiliki kesetiaan yang tinggi kepada keluarga. Juga beliau memberikan 100 ekor unta pada saat perang Uhud sebagai sebuah simbolisasi keutamaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini profil dari seorang Utsman bin Affan. Kemudian profil sahabat Nabi yang keempat yang luar biasa dalam hal transfer ilmunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib keponakan Rasulullah yang dinikahkan dengan putri beliau yang bernama Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi 4 sahabat yang besar ini, 2 adalah mertuanya Rasulullah dan 2 adalah menantunya Rasulullah. Dari 4 perspektif profil yang kami sampaikan, bisa disimpulkan bahwasanya yang pertama, betapa orang-orang yang mengutamakan perjalanan kehidupannya untuk Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya.
Sebagaimana juga sahabat yang lainnya seperti sahabat Sya'ban. Sya'ban ini rumahnya dari Masjid Nabawi 3 jam perjalanan, tapi beliau tidak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid. Sya'ban ini luar biasa karena setiap sholat pasti berada di saf depan sebelah kanan Rasulullah. Jadi banyak profil kehidupan yang bisa kita jadikan sebagai referensi kehidupan kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.